Halo guys, kembali lagi di Ruang Bercerita bersama aku Farah. Oke, jadi kali ini aku akan bercerita mengenai positive parenting. Nah, aku akan menjelaskan apa sih itu positive parenting, yaitu pola asuh positif ya tentunya. Apa sih itu, hal apa aja sih yang nanti bisa kita lakuin untuk bagi para orang tua ataupun kita-kita ini yang nanti bakal menjadi orang tua. Apalagi ya, positive parenting ini sebenarnya penting banget emang bagi orang tua, terutama di era sekarang ini banyak banget orang yang memutuskan untuk menikah muda kayak gitu. Sebenarnya itu hal yang positif menurut aku, tapi dengan catatan orang yang memutuskan untuk berencana memutuskan untuk menikah muda ini, kedua pasangan tersebut tuh sudah siap secara emosional, finansial dan lain-lain untuk membangun sebuah keluarga. Terutama juga salah satunya memahami atau ada kemauan untuk menambah insight mengenai parenting ini gitu. Karena nanti pasti yang diharapkan bagi seorang anak adalah memiliki hubungan harmonis dengan orang tuanya ataupun keluarga itu tersendiri. Itu teman-teman. Jadi aku akan jelasin dulu nih, apa sih itu positive parenting? Apa sih yang dimaksud dengan positive parenting ini? Jadi positive parenting ini mengenai sebuah pola asuh ya pada anak melalui pendekatan pada anak yang berfokus untuk memberikan dukungan dan dorongan untuk mengajarkan perilaku yang tepat. Nah, serta menerapkan prinsip suportif, konstruktif, dan menyenangkan. Nah, para orang tua yang ingin menerapkan positive parenting ini harus bisa bersikap suportif, yaitu mendukung dan memberikan dorongan pada perkembangan anak. Sedangkan perilaku konstruktifnya itu lebih mengarah kepada perilaku menghindari hukuman atau kekerasan pada anak. Jadi lebih bersikap positif atau menyenangkan. Seperti itu. Karena di positive parenting ini lebih mengajarkan pada kedisiplinan melalui teguran positif, tapi tidak dengan memberikan hukuman sebagai tanggapan atas perilaku buruk atau kesalahan yang anak lakukan kayak gitu. Nah, tapi memang itu adalah sebuah tantangan ya bagi para orang tua. Ketika orang tua sudah paham, sudah berusaha memperluas pemahamannya mengenai dunia parenting, memahami hal-hal apa aja sih yang terjadi pada anak, tapi sering banget di real life-nya anak dan orang tua ini selalu ada perbedaan hingga menimbulkan konflik ataupun crash yang terjadi di keluarga itu sendiri ya kan. Nah, yang terpenting meskipun hal itu bisa saja terjadi karena memang ada pada beberapa usia-usia tertentu seorang anak nih memang lagi sedang mencari sebuah jati dirinya yang mengakibatkan dia tuh kadang gak mudah atau gak ngerasa melakukan kesalahan padahal itu adalah sebuah kesalahan, lebih mudah untuk memberontak perkataan-perkataan orang tuanya. Nah itu makanya itu jadi sebuah tantangan banget. Tapi meskipun demikian tetap peran penting orang tua tuh harus selalu terdepan. Nah yang terpenting di positive parenting ini, para orang tua dalam melakukan pengasuhannya, yang pertama harus dengan melibatkan bimbingan, cara memimpin, dan pengajaran. Yang kedua, para orang tua harus peka terhadap kebutuhan anak, peduli, dan tidak melakukan kekerasan. Yang ketiga, memberikan rasa aman secara emosional dan kasih sayang. Dan yang terakhir, selalu menghargai perkembangan anak dan memberikan pengakuan positif. Nah, sekarang manfaat apa aja sih manfaat yang bisa ditimbulkan pada anak ketika orang tuanya tuh menerapkan positive parenting? Yang pertama, dengan adanya komunikasi positif, tentu aja bisa meningkatkan keterampilan sosial bagi anak. Tentunya soal hubungan, kualitas hubungan gitu. Jadi dengan komunikasi positif, tentu hubungan antar keluarga itu akan menjadi lebih baik dan anak-anak pun dengan teman sebayanya juga akan lebih positif pertemanannya. Nah, kemudian dengan pengasuhan yang demokratis dan suportif ini bisa menimbulkan kepercayaan pada anak. Jadi dia bisa lebih optimis akan hal-hal di masa depan yang akan dia lakukan. Nah, selanjutnya dengan memberikan pengakuan ini dapat meningkatkan self-efficacy bagi anak tersebut gitu. Jadi cenderung anak tersebut bakal lebih
mudah untuk lebih ngelakuin hal-hal yang bersifat prososial atau membantu. Kemudian yang terakhir, secara umum segala aspek pengasuhan positif ini itu bisa menghadirkan harga diri pada anak, kreativitas, keyakinan akan masa depan, kemudian kemampuan dia bergaul sama orang lain, rasa penguasaannya. Jadi kayak keseluruhannya ini tuh, pengasuhan positif ini tuh sebenarnya baik buat keberlangsungan anak ke depannya gitu. Ketika dia tuh di lingkungan rumahnya harmonis, dia pasti akan bertindak seperti itu juga dimanapun dia berada. Yang lebih terdekat kayak lingkungan pertemanan. Nah, tapi masalahnya adalah ketika tadi yang udah aku sebutin ya, kadang tuh nggak semua bisa berjalan dengan lurus-lurus aja. Pasti pengimplementasiannya tuh tidak semudah itu, teman-teman. Jadi bagi para orang tua, bagi kita yang akan menjadi orang tua nantinya, ataupun kita masih di kondisi menjadi seorang anak gitu kan, itu pasti akan selalu terjadi kondisi seperti konflik, crash dan sebagainya, ketidakcocokan antara orang tua akibat pola asuh yang salah kayak gitu. Dan itu banyak banget terjadi di Indonesia, teman-teman. Apalagi teman-teman yang tadi aku udah jelasin, kayak misal banyak orang yang memilih untuk menikah di usia muda tapi dia tuh belum aware, belum paham, dan bahkan gak memiliki kemauan untuk belajar soal parenting yang akhirnya berdampak pada keluarga mereka itu sendiri, hubungan dia dengan anak, dan mempengaruhi orientasi anak tersebut bahwa pandangan tentang keluarga tuh salah gitu. Padahal seharusnya keluarga adalah benar-benar yang dianggap dia sebagai rumah gitu. Nah, dan buat para orang tua sekarang ini, ketika kalian dihadapi dengan situasi seperti itu di sekarang ini, mungkin kalian dapat mencoba untuk konsultasi keluarga untuk bisa menemukan cara berkonsultasi hal apa yang nanti kalian bisa lakukan untuk bisa menemukan pola asuh yang tepat bagi kondisi anak tersebut, seperti itu. Sekian dari aku diskusi kali ini. Terima kasih.